Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakunna li'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah, lahul mulku was samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uqadimu asma'i berati asyukri illa al-ustad Febri Piyodantono mudaris madat al-lagwa al-arabiyah. Wa qablan abda ismahu li an uqadima nafsi ismi awrana zu'alika mahasa taliba fi al-huquq fi jamiatil al-azhar Indonesia. Arju an tastamti'u bihadzal ati wa an tastafidu minhu insyaallah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan tema perbandingan unsur gharar dalam praktik asuransi konvensional maupun asuransi syariah menurut Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama Indonesia. Seperti yang kita ketahui di zaman modern ini, segalanya itu mempunyai risiko seperti kecelakaan, musibah, dan kerugian finansial. Nah, disitulah asuransi itu hadir sebagai proteksi. Jadi asuransi ini mempunyai peran penting untuk menjadi instrumen proteksi finansial. Namun dalam perspektif Islam, kita nggak bisa tutup mata gitu aja, karena tidak semua asuransi itu sesuai dengan syariah. Salah satu isu utamanya adalah gharar atau ketidakpastian dalam akad. Pertama, kita perlu tahu dulu nih masing-masing dari definisinya tersebut. Secara hukum, asuransi konvensional ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 246 sampai 286 dan juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Asuransi di sini tuh diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak yang pada intinya peserta itu membayar premi dan perusahaan itu membayar klaim, yang tujuannya untuk komersial. Timbal balik antara premi dan klaim. Sedangkan dalam konsep Islam sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah atau yang bisa disebut dengan ta'min atau takaful ini merupakan usaha saling menolong antar peserta melalui kontribusi ke dana tak baru. Perusahaan itu jadi hanya pengelola bukan penanggung, dan motifnya ini tuh solidaritas, bukan hanya untuk keuntungan semata. Lalu apa itu gharar? Nah, secara bahasa Arab, gharar itu artinya samar, gelap, atau tidak pasti. Dalam fikih muamalah, gharar ini merupakan ketidakpastian yang signifikan dalam akad. Bisa soal objek, soal waktu, nilai, bahkan hasil transaksi. Dan ini itu dilarang oleh syariah karena berpotensi untuk menimbulkan kezaliman. Dan dalam asuransi konvensional ini gharar muncul dalam banyak bentuk. Misalnya ketika saya membayarkan premi secara berkala tapi saya tuh nggak pernah tahu kapan saya menerima manfaatnya. Atau mungkin sebaliknya, ketika saya baru membayar sekali saja namun saya sudah mendapatkan klaim yang sangat besar. Nah, ini menimbulkan asimetris informasi dan ketidakpastian nilai tukar antara hak dan juga kewajiban. Nah, secara akad, asuransi konvensional ini murni jual beli resiko atau tabadul. Ini serupa dengan judi dalam pandangan beberapa fikih, karena kita bertaruh. Jadi seolah-olah kalau saya sakit saya untung, kalau nggak sakit ya saya rugi. Nah, dalam konteks hukum Islam, akad ini tuh mengandung gharar fahishi dengan tingkat ketidakjelasan yang parah. Dan karena itu, para ulama itu menyatakan akad seperti ini itu haram. Bahkan Imam Nawawi dan Imam Muslim itu menyatakan semua bentuk akad yang tidak jelas itu harus dihindari. Namun di sisi lain, dari sudut hukum positif Indonesia, asuransi konvensional ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Namun regulasi ini tidak memasukkan perspektif syariah sebagai standar legalitas, kecuali pada unit usaha syariah. Jadi secara yuridis asuransi konvensional ini sah di Indonesia, namun secara syar'inya ini yang bermasalah.
Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, asuransi syariah itu hadir menjawab dilema tersebut. Akadnya berbasis tabaru dan wakala bil ujrah, bukan pertukaran timbal balik. Perusahaan hanya mengelola dana peserta, bukan menanggung resiko. Jadi perusahaan asuransi syariah ini hanya bertugas sebagai mudorib atau manajer dana yang diberi upah sesuai kesepakatan. Nah, disinilah prinsip ta'awun dan solidaritas Islam itu bekerja. Dana itu akan diberikan kepada peserta lain yang terkena musibah. Secara normatif Islam, sistem ini jauh dari goror karena tujuan utamanya itu tolong menolong, akadnya itu transparan dan spesifik, manfaatnya itu disepakati di awal, dan juga yang paling penting itu asuransi syariah ini tidak hanya sah menurut hukum Islam, tapi juga sah menurut hukum nasional. Ini dibuktikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 yang menegaskan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti, serta Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan OJK yang mengakui entitas asuransi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Jadi ada sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan asuransi syariah yang legal secara normatif dan yuridis. Dari Al-Quran sendiri, lagu ini berangkat dari prinsip keadilan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu wa lakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka-sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Maksud dari ayat ini yaitu transaksi itu sifatnya itu harus adil, tidak merugikan, dan bebas dari spekulasi. Lalu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Allah juga melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, bahkan lewat sistem hukum sekalipun jika tujuannya untuk menipu. Nah, sedangkan di dalam hadis larangan jual beli horor ini disebutkan oleh Imam Muslim dan juga An-Nasai, Rasulullah SAW secara tegas melarang segala bentuk akad yang tidak jelas objeknya, nilai, dan juga akibatnya. Ulama Indonesia juga melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merespon hal ini melalui fatwa-fatwa resmi. Salah satunya itu yang kita sudah sebutkan dari awal, yaitu fatwa nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman umum asuransi syariah, dan juga fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang akad wakala bil ujrah. Nah, fatwa-fatwa ini itu bukan hanya panduan keagamaan, tapi sumber rujukan yang sah dan juga sumber yang sah dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menjadikan fatwa MUI ini sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa syariah. Jadi Islam itu tidak menolak sistem asuransi ya, yang ditolak adalah ketidakadilannya, ketidakjelasan, dan eksploitasi dalam transaksi itu. Nah, jadi makanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, Islam itu menghadirkan asuransi syariah agar umat Islam itu bisa tetap terlindungi secara finansial tanpa mengorbankan akidahnya. Islam ini tuh bukan agama yang menolak kemajuan, tapi Islam ingin setiap kemajuan ekonomi itu dibangun di atas nilai keadilan, kejelasan, dan juga keberkahan. Asuransi syariah ini bukan sekedar produk keuangan, tapi manifestasi nilai-nilai Islam dalam menjawab kebutuhan zaman. Oke, kita sudah sampai pada akhir bagian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam bentuk penulisan, pelafalan, dan juga materi. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aura Najwa pamit undur diri. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa zkurullahu azimnya wa yazkurum wa yashkuru alaina ammihi yazikum wa lazillahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.